usia 70 tahun, menderita asam urat, sudah tidak makan makanan dikonsumsi atau dipantang, tapi pada saat cek lagi masih tinggi asam uratnya. Kenapa? Sudah saya hapus postingannya. Kenapa? Karena yang saya pelajarin ya, saya nggak ngomong yang di luar, yang saya pelajarin kan gini, tubuh kita ini kan bukan bukan sendirian, artinya ada emosinya, ya. Apalagi bahasa lisan ini kan jahatnya luar biasa kalau keluarnya buruk, ya. Kemarin postingan saya hapus itu adalah emping sekeping bikin asam urat naik. Ada baca nggak? Itu saya malas berdebat, tapi memang faktanya begitu. Masa makan emping satu asam uratnya 8? Kok bisa gitu loh? Ya, tubuh kita itu, Bapak sekalian, tadi ya, setiap organ tuh seperti punya emosi sendiri gitu loh. Setiap organ tuh punya ruhnya sendiri, ya. Kayak ini biar gampang ya. Dan tiap itu tuh emosinya beda-beda. Setiap organ tadi. Nah, ginjal ini, ya, biasanya kaitannya juga dengan penghargaan, harga diri, dianiaya. Percaya atau nggak percaya, saya ketika ada orang konsul kayak begini, kadang-kadang saya nggak langsung kasih herbalnya apa. Contoh nih, ini kejadian nyata kemarin, beberapa bulan lalu. Ada teman dia konsul, ibunya bukan asam uratnya, ureum kreatinine tinggi. Itu loh indikator ginjal itu kan. Dan katanya itu sudah disarankan untuk cuci darah. Saya bilang sama dia, coba kamu kumpulin kakak-kakaknya, anak-anak ibu, saya bilang, ya, anak ibu kumpulin bareng-bareng, ketemu ibu, kemudian hargai ibu, bilang ibu you're not alone, Anda nggak sendirian, kami ada, kami dekat, bla bla segala macam. Itu coba lihat nanti efeknya apa, saya bilang. Karena merasa sendiri, merasa nggak dihargain, itu perginya ke situ. Dan ternyata benar, mereka kerjain itu, ibu dibikin happy, dibikin bahagia gitu, ternyata perlahan membaik semua loh. Sampai kayak begitu efeknya. Ya, termasuk ini nih. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal dalam diri sang ibu ini. Karena kan kalau dibilang sudah pantangan, nggak makan purin apa segala macam sudah dikerjakan, berarti ada yang lain. Nah, yang lain tuh apa? Kebanyakan tadi harga diri, penghargaan, merasa sendiri. Dan ini kemarin juga ada ketemu satu bapak-bapak kayak begini. Ya, saya tanya, bapak sekarang kerjanya apa? Pensiunan. Mungkin dari situ saya bilang, kenapa? Hubungannya apa? Ya, dulu bapak pegang uang, dulu bapak bisa mengendalikan rumah tangga, versinya bapak ketika masih kerja, sekarang nggak kerja lagi, post power syndrome, bapak merasa apalah aku. Nah, itu nggak boleh. Paham ya? Jadi gini loh Bapak sekalian, ini makanya Islam itu memberikan pedoman yang luar biasa kepada kita untuk pede. Untuk pede. Sebutlah ini uang, ya, misalnya ini uang 100.000. Kalau saya tanya siapa yang mau, semua mau. Uang ini, ya, saya remek-remek begini, saya tanya lagi siapa yang mau, tetap aja yang nunjuk banyak kan? Oke? Lalu uang ini kata sudah saya remek-remek gini, nggak hancur ya, masih nggak rusak, saya injek-injek di kaki saya. Oke? Terus saya tanya lagi siapa yang mau uang ini, tetap aja nunjuk. Itu uang. Seringnya kita nggak menghargai diri kita bahkan sebagai seorang muslim gara-gara hal sepele gitu loh. Uang aja bisa dihargai begitu rupa, sedangkan kita, kata Nabi SAW apa? Man syahida annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa yang bersyahadat, coba, kemudian apa? Dan dia mengakui Allah, mengakui Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, dan bahkan dia tidak melakukan katakanlah amal ibadah apapun sepanjang dia nggak syirik, dia akan masuk surga. Tentunya diazab dulu ya. Tapi itu luar biasanya kalimat tauhid tadi, maksud saya gitu. Berharganya diri kita. Maka dalam Al-Quran Allah bilang apa? Allah memuliakan Bani Adam, anak-anak keturunan Adam, kita ini semua. Ya, jadi ibu ini saran saya yang bertanya ini, coba diangkat ibunya. Dimuliakan, dihargain supaya dia tidak merasa apalah aku. Nggak boleh.
Jangan pernah merasa siapalah aku ya muslim, Allah memuliakanku, gitu loh. Siapapun latar belakang kita, ya, mau kata dari keluarga biasa, keluarga hebat, dalam Al-Quran tuh kata kunci cuma satu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu hanya yang bertakwa, selesai. Harus pede. Rumah cuma 3 kali 3 doang, enggak apa-apa. Enggak punya rumah ngontrak, enggak apa-apa. Tapi mentalnya itu yang terjaga. Aku nih hambanya Allah, aku bisa datang ke masjid, aku punya Tuhan yang maha kaya, selesai. Enggak ada lagi ya cerita-cerita kita nggak pede itu. Ya, Anda bayangkan kalau pernah tahu kisahnya Rubi bin Amir itu. Rubi bin Amir ini kan salah satu sahabat Nabi yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk ketemu dengan Rustum, panglima Persia. Rubi bin Amir sekalian sudah tua. Dia ikut perang saat itu, perang penaklukan Madain sekalian. Bawa alat perang boro-boro pedang segala macam, pisau dapur, panci segala dia bawa sama dia. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas ya utus dia bertemu dengan Rustum. Di depan Rustum dia bilang apa? Dia bilang, kami datang ke sini untuk mengajak engkau menyembah Tuhan yang satu. Gitu. Keren kan? PD-nya luar biasa. Mereka dulu begitu, dan harusnya kita juga bisa mencontoh. Jadi supaya nggak kena asam urat. Jadi asam urat ini penzoliman. Jadi kalau ada suami kena asam urat, kata guru saya, coba cek apa yang dilakukan istrinya. Bisa jadi penganiayaan. Penganiayaan itu bukan digebukin, bukan loh. Tapi suaminya nggak dihargai. Itu makanya dalam Islam kenapa kita dilarang untuk menikah dengan orang yang tidak selevel. Karena efeknya sampai ke penyakit nanti. Bahkan menikah tuh paling bagusnya gimana? Kalau saling cinta itu paling bagus. Kalau dijodohin bagus nggak? Bagus aja. Cuman ada potensi penyakit, ada. Ya, apalagi sama-sama penggemar tepung. Jadi nggak ada yang suami suka tepung, istri suka tepung. Dua-duanya penyakit diabetes nanti. Coba lihat ya. Biasanya begitu. Ya, maka harus ada jadi stopper, satunya stopper, atau loss. Ya. Gitulah.